Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bakal ngebahas sebuah investasi reksadana jatuhnya di sini dari Tokopedia gitu ya. Jadi sebelumnya gue pernah ngebahas tentang OVO Invest gitu ya. Sekarang saatnya mungkin gue ngebahas tentang Tokopedia. Dan beberapa dari kalian yang berkunjung ke channel gue juga sering kali nanya kayak, "Kak, kalau kakak nih investasinya di mana sih?" gitu ya. Karena ini dibilang nggak aman ini terus pertanyaannya investasi di mana gitu kan. Sebenarnya banyak investasi, nggak mesti yang harus digital sih ya. Kalian bekerja aja investasi, kalian punya ilmu pendidikan itu ya semua investasi menurut gue pribadi. Terus kayak kalian punya usaha toko atau yang lainnya itu juga menurut gue sebuah investasi. Nggak soal melulu mesti lewat aplikasi, website yang dikelola orang lain, itu nggak mesti gitu ya. Tapi di kali ini gue bakal bahas tentang reksadana Tokopedia yang udah lama juga gue pakai, walaupun gitu ya nggak apa ya nggak nambah-nambah saldonya. Maksudnya gue nggak nambah-nambah untuk apa ya top upnya gitu ya, masih aja segitu. Karena gue tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu gimana ya memusingkan uang itu harus digimanain sih, diputer gimana gitu ya. Jadi kayak santai aja lah, udah bersyukur aja apa yang ada sekarang. Tapi kalau kalian memang mau cari yang aman dan resikonya rendah ya memang banyakan orang pasti rekomendasi ke reksadana gitu ya. Dan seperti biasa nih ada aplikasi Tokopedia tentunya. Kalian tinggal cari aja nih bagian yang keuangan ya. Jadi keuangan ini ada beberapa hal yang punya produknya Tokopedia, tapi kita bakal bahas yang reksadana aja. Nih, kalau kalian lihat di sini, kita tunggu untuk loadingnya. Kalian bisa lihat ya, uang gue 100.000. Kalau nggak salah gue top up itu 100.000. Gue selalu top up itu angka bulat ya, supaya gue inget kayak, oh kenaikannya segini, penurunannya segini, supaya ingat gitu ya. Beda sama di OVO, waktu itu gue top up sampai 1 juta. Sebenarnya mungkin gue bakal upgrade untuk nanti bakal coba nabung, cuman mungkin nggak saat-saat ini karena memang lagi ada kebutuhan yang mendesak ya, BU. Oke, terus di bawahnya ada total keuntungan 1,57%. Ini keuntungan per tahun ya, bukan keuntungan per hari ataupun per bulan kayak aplikasi skema Ponzi atau ya aplikasi tipu-tipu itu yang nggak masuk akal. Terus ada portofolio di sampingnya. Ini kalau kalian lihat nih ya, apa sih namanya, kalau kalian ada investasi, karena di sini gue nggak ada, gue cuma ada di satu ini ya, di Shalendra Dana Kas. Kalian bisa lihat keuntungannya. Oke, terus di sini untuk melakukan beli ataupun jual simple. Dan kalau nggak salah, kalau salah boleh koreksi di kolom komentar. Setahu gue Tokopedia ini lebih cepet daripada OVO ya. Jadi kalau kalian misalkan kalian beli nih di salah satu produknya ini gitu ya, kalau nggak salah OVO tuh sampai 3-4 hari gitu kalian menunggu sampai akhirnya kalian punya aset itu. Tapi kalau di Tokopedia kalau tidak salah 1-2 hari kalau nggak salah ya, gue soalnya juga udah agak lupa gitu ya. Terus jual beli gini, terus ada daftar transaksi. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat ini daftar transaksi gue. Bahkan gue udah mulai dari 2020 nih, seperti kalian lihat nih, coba-coba aja 2021 ya, sampai 1 jutaan pernah. Habis itu gue tarik gitu kan, terus mulai lagi di angka 100.000 di 23 Desember 2022. Ingat ya, Desember 2022. Oke, sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan 100.000 ya, kita buletin aja lah ya. Keuntungannya cuma 1.600. Ya, memang kalau reksadana keuntungannya kecil, tapi kalian gak was-was yang harus aman gak ya ini ya. Tenang, ini udah diawasin oleh OJK ya. Gak mungkin ya kalau dia ilegal ya. Terus juga gini, reksadana itu menurut gue aman karena
kalian mau tidur, kalian mau jungkir balik, kalian mau main, nggak perlu ngecek setiap hari untuk ngeliat grafiknya naik ataupun turun, itu pasti selalu naik walaupun kenaikannya itu memang sangat amat kecil ya. Mungkin buat sebagian orang yang udah pro kayak ngapain reksadana kecil, cemen, gak seru ya mungkin. Tapi kalau gue pribadi, karena gue nggak punya waktu banyak untuk mengecek gitu ya, jadi menurut gue reksadana masih jadi pilihan paling aman ya. Terus di sini menurut gue ini menu baru ya kalau nggak salah ya, kategori reksadana di sini dibedakan dari pasar uang yang tingkat resikonya di sini rendah. Terus ada pendapatan tetap, ini resikonya moderat alias menengah gitu ya, di tengah-tengah. Dan yang paling tinggi bentuknya adalah saham. Nah, jadi dari sini harusnya kalian bisa menilai dan mengetahui diri kalian tuh, gue paham nggak ya ketika gue pilih yang mungkin resikonya moderat ataupun tinggi, gue paham nggak ya resikonya gitu ya, apakah gue paham tentang investasi yang gue jalanin atau tidak. Kalau gue tadi ya yang untuk Shalendra itu kan jatuhnya di resikonya rendah. Nah kalau kita klik di sini ada penjelasannya juga, kalian bisa lihat, dan di sini hanya ada 2 ya untuk jenis pasar uangnya. Terus kalian bisa baca juga keterangan-keterangannya lengkap di sini buat panduan pemula tentunya. Terus ini pendapatan tetap juga ada 2 di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, pendapatan tetap ini biasanya agak menurut gua ada ngeri-ngeri sedapnya tapi tidak terlalu ya. Kalau kalian lihat grafiknya nih, misalkan kita tarik garis lurus setahun. Dia ada di sini penurunan di sini aja nih di bulan Oktober ataupun Desember. Setelah itu dia naik gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa akhirnya analisa, oke, bagus nggak ya? Apakah kemungkinan akan turun? Tapi kayaknya kalau menurut gue ya, ini bakal tetap terus naik ya. Kalau untuk yang Bahana Mes ini. Karena ngelihat dari jangka setahun, coba kita tarik garis lurus 3 tahun juga naik gitu kan. 5 tahun juga naik walaupun memang ada beberapa kecengklak gitu ya turun-turunnya, tapi naik. Jadi kalian bisa analisa lebih lanjut. Nah ini 3 bulan kita tarik garis lurus gitu ya. Nah terus untuk yang saham kita lihat di sini, ternyata untuk saham ini baru coming soon nanti ya. Mereka akan luncurkan. Nah nanti gue juga mungkin bakal update untuk mau invest kemana gitu ya, karena pasar uang ini ya tadi gue bilang kayak apa sih namanya, ya udah kalian taruh duit selayaknya kayak kalian nabung lah, udah pasti kalian dapat profit terus walaupun kecil. Tapi sesekali gue pengen coba challenge, pasti kalian juga gitu, untuk bisa nggak ya gue baca prediksi dan bener nggak ya analisa gue gitu ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan kepada diri kalian masing-masing. Terus ini dimulainya dari 10.000 aja kalian bisa untuk investasi jadi murah. Nah ini ya juga ada keterangan lebih lanjut, informasi, terus ada simulasi gitu ya. Jadi menurut gua lengkap untuk di Tokopedia gitu. Terus ada berita-berita lainnya gitu kan. Nah cuman ya kalau kalian lihat ya banyak kan gue di sini Shalendra semua gitu kan. Kalau di OVO gue pernah yang saham tapi kecengklak gue ya. Salah ambil posisi, jualnya pun salah karena keburu-buru gitu ya. Tapi itu jadi pengalaman gitu ya, nggak semua orang berinvestasi tuh jalannya mulus. Kayak kalian trading juga nggak semuanya jalan mulus, kadang pasti juga ada salah-salah. Tapi kalau gue cukup rekomendasi buat kalian yang mau coba di sini ya, di Tokopedia. Toh juga bisa gini ya, gue tuh selalu suka sama satu aplikasi tapi bisa mencakup banyak hal. Jadi di handphone itu nggak bingung buka yang ini terus buka yang ini terus ya, gitu loh sih ya. Jadi mungkin itu aja penjelasan singkat dari gue untuk investasi keuangan yang ada di dalam Tokopedia. Kalau misalkan nanti ada hal-hal baru yang mungkin gue akan sampaikan, mungkin gue akan sampaikan juga untuk bikin video barunya gitu ya. Tapi kalau keuntungan ini real aja ya, gue bukan
clickbait keuntungan yang gini, tapi kalau kalian lihat ya kalian bisa lihat sendirilah keuntungan yang mereka berikan. Bahkan di sini juga udah kelihatan ya pembeliannya, dana yang dikelola, terus 1 tahun terakhir itu profitnya berapa gitu. Ya jadi ya ini juga naik turun ya profitnya ya, bisa naik bisa turun. Tapi kalau untuk Shalindra ini emang jatuhnya lebih aman. Kalian bisa lihat nih kita garis tarik lurus 3 tahun aja naik terus gitu ya. Jadi bisa dipastikan tinggal tidur, bangun, main handphone, udahlah nabungnya pindah ke sini gitu ya. Tapi kembali lagi kepada kalian mau atau tidaknya ya. Dan itu aja mungkin. Terus kelemahannya kadang beberapa kali ya suka coba lagi gagal gitu ya, untuk kita buka bagian keuangan ini ataupun pada saat beli. Udah sih itu aja sih pengalaman yang pernah gue alamin. Selebihnya nggak ada. Untuk jualnya pun cepet gitu ya. Untuk belinya kalau nggak salah di 1 sampai 2 hari. Walaupun memang nggak terlalu real time gitu kayak kripto gitu kan. Kayak kalian beli detik ini ya paling hitungan detik udah langsung kebeli. Kalau memang harganya match gitu ya, sama dengan apa yang kalian inginkan. Itu sih. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.